praktik perpajakan seluruhnya. Untuk minggu ke-11 dan minggu ke-12 kali ini, teman-teman, Bu Dani akan membahas berkaitan dengan kemarin kita sudah belajar cara untuk mengisi surat setoran pajak atau SSP secara manual dan juga secara online melalui DJP online dan aplikasi e-billing ya. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan yang sudah Bu Dani sampaikan kemarin, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengisi bukti potong dan SPT ya. Nah, untuk bukti potong ini, fungsinya adalah agar kita perusahaan memiliki bukti bahwasanya penghasilan dari karyawan atau dari buruh yang bekerja pada suatu perusahaan, misalkan ini adalah kasusnya PPh 21, kebetulan ini masih membahas tentang PPh 21 ya, dan PPh 26 atas gaji, upah, dan honorarium, serta hadiah dan lain-lain sebagainya yang sudah kalian pelajari waktu di awal-awal pertemuan itu ya teman-teman. Kemudian setelah kita menghitung, kemudian merekap gaji, maka ketika kita sudah memotong atas gaji, memotong atas pajak atas gajinya atau PPh 21-nya, maka kita juga harus membuat bukti potong pajak untuk PPh 21 tidak final atau PPh pasal 26. Nah, teman-teman, untuk untuk bukti potong pajak ini memang bukti potong dengan formulir 1721 strip 6 ini untuk ada 2 lembar. Jadi lembar ke-1 untuk yang menerima penghasilan dan lembar kedua untuk perusahaan atau pemotong ya. Biasanya nanti bendahara gaji seperti itu. Kemudian ini adalah nomor dari bukti potongnya. Kebetulan ini bukti potongnya kita buatkan untuk yang bukti potong penceramah ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang harus kita buatkan seperti ketika kita membayarkan honor dan lain sebagainya, karena ini nanti digunakan untuk lampiran ketika kita membayar honornya, dan juga harus kita laporkan bahwasanya kita menarik PPh 21 atau memotong PPh 21 atas honorarium penceramah yang sudah kita lakukan di awal begitu, sehingga kita buatkan bukti potongnya. Bukti potong dengan form 1721 strip 6 ini kita isi terlebih dahulu identitas penerimanya, identitas mulai dari NPWP jika memiliki NPWP. Kebetulan di soal kalian itu ada NPWP-nya ya teman-teman, tapi namanya berbeda. Nanti kalian isi sesuai dengan namanya dan sesuai dengan NPWP-nya. Ini adalah contoh-contoh lama. Kemudian kalian juga boleh mengisi alamatnya jika tertera alamat, jika tidak bisa dikosongi. Karena ini hanya sifatnya latihan, jadi biasanya pasti ada tertera alamat. Tetapi kalau di dalam buku kalian tidak ada pun tidak masalah dikosongi. Jika nanti kalian sudah praktik sebenarnya begitu ya di dunia usaha, dunia bisnis, di dunia industri, tentu kalian harus dan wajib mengisi alamat ini. Kemudian wajib pajak luar negeri jika ya bisa bisa disilang ya teman-teman. Nah, kalau secara manual memang menyilangnya nanti silang penuh. Jadi satu garis ini harus tersilang penuh. Kemudian kode negara domisili. Nah, biasanya nanti diketahui kode negara dari domisilinya. Misal Indonesia kodenya berapa seperti itu. Kemudian kita isikan identitas dari objek pajaknya. Jadi ada kode objek pajak atas PPh pasal 21 yang dipotong. Di sini kodenya adalah 21109. Ini diperoleh dari ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa kode yang bisa kalian isikan. Nah, kalian harus mengidentifikasi mana kode yang akan diberikan. Nah, kebetulan ini adalah honorarium untuk penceramah atau jenisnya adalah PPh pasal 21 tidak final untuk imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat kesinambungan ya. Kenapa kok tidak bersifat kesinambungan? Karena honornya hanya dibayarkan sekali ketika penceramah tersebut memberikan
ceramah atau mengisi workshop, diskusi, dan lain sebagainya. Sehingga dianggap bukan pegawai dan tidak menerima penghasilan yang berkesinambungan. Maka kode yang bisa diisikan adalah 21 strip 100 strip 09 ya. Kemudian jumlah penghasilan brutonya tinggal dituliskan di sini. Dasar pengenaan pajak dari sini ya teman-teman utuh ya. Karena dia memiliki NPWP jadi tarifnya tidak lebih tinggi 20%. Maka di sini tidak perlu silang seperti itu. Tarifnya cukup 5% saja dari dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. DPP-nya tidak ada pengurangan apa-apa yang lain atau ada tambahan yang lain sehingga DPP-nya adalah sejumlah dari penghasilan bruto atau sama dengan penghasilan brutonya. Maka PP yang dipotong 5% dari 10 juta. 500.000 rupiah. Identitas pemotongnya biasanya adalah mungkin bendahara gaji atau direktur utama. Kalau di sini direktur utama ya teman-teman karena tidak diketahui bendahara gajinya. Diisi NPWP pemotongnya. Biasanya NPWP ini adalah milik dari perusahaan, jadi bukan pribadi ya teman-teman. Biasanya kalau nama PT ya PT apa seperti itu. Ya, NPWP perusahaannya berapa? Jadi bukan NPWP orang pribadi, tetapi NPWP untuk wajib pajak badan ya. Nah, namanya badannya, kemudian tanggal tempat dan tanggal apa namanya? Mohon maaf ini date ya ini. Jadi harusnya bukan Jogja begitu, tetapi misalkan ini tanggal 10 Juni begitu. 10 Juni isikan dengan 2021 seperti itu ya. Kemudian bisa untuk yang tidak final lagi ada juga bukti potong pegawai harian lepas. Jadi contoh ini adalah contoh untuk yang kita potong pajaknya pada bulan Januari ya teman-teman. Jadi di sini bukti pemotongan bulan Januari sehingga nanti bulan Februari bikin lagi, bulan Maret bikin lagi tergantung dari apa yang kita potong di bulan tersebut. Kalian bisa lihat di rekap gaji ya. Di rekap gaji itu sudah terlihat apa saja PPh pasal 21 tidak final yang kita potong sehingga kita memerlukan pembuatan bukti potongnya seperti itu. Ini pegawai harian lepas juga sama kasusnya. Kalau ini kasus lama ya teman-teman, jadi nanti disesuaikan saja. Misalkan pada bulan Januari ini kita juga memotong PPh 21 tidak final atas pegawai harian lepas, yakni pegawai dengan upah harian gitu ya. Di sini ada 15 orang hariannya 120.000. Kemudian ada 10 orang dengan upahnya 100.000 per hari dan 5 orang dengan upah 80.000 per hari. Nah, dalam dunia kerja sesungguhnya bukti potong ini harusnya untuk per orangnya, tetapi karena kita agar efisien dalam pengerjaan, kita cukup menerapkan atau membuat bukti potong hanya untuk satu pekerja. Dengan keyakinan bahwa caranya sama untuk pekerja yang lain seperti itu. Angka DPP atau dasar pengenaan pajak di bawah berasal dari PKP setahun dibagi 12 ya. Karena ini memang hanya pada bulan tertentu, bulan Januari saja. Oke, kita lihat bukti potong pajak PPh pasal 21 tidak final dengan form 1721 strip 6 dengan nomor bukti potong sebagai berikut. Identitas penerima itu kita bisa milih salah satu dan tidak ber-NPWP ya untuk pegawai harian lepas atau pegawai dengan upah harian. Kemudian PPh pasal 21 yang dipotong kita isikan kode pajaknya. Nah, kode pajaknya ini berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Yang ini adalah 21 strip 100 strip 03 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi jangan lupa kode pajak yang diisikan harus betul ya. Kemudian jumlah penghasilan brutonya ini ditotalkan dari Januari itu totalnya berapa begitu. Dari seluruh upah dari buruh yang bekerja dan digaji diberikan upah secara harian dalam satu hari dalam totalnya begitu
Total dia bekerja dalam bulan Januari, dia mendapatkan penghasilan sejumlah 3.600.000, katakan seperti itu. Kemudian DPP-nya ini berasal dari mana tadi teman-teman? Di sini sudah dikatakan bahwasanya DPP ini berasal dari PKP setahunnya. Kalau ini penghasilan bruto bulan Januari ya, kemudian dikalikan dengan setahun dan dibagi dengan 12 ya. Ini PKP-nya. Jadi mungkin ada potongan dan lain sebagainya itu menjadi salah satu menjadi salah satu patokan untuk mengenakan pajak atau dasar pengenaan pajak. Intinya dasar pengenaan pajak itu diambil dari PKP-nya, teman-teman. Kalau memang bulan Januari saja, ya berarti ini PKP dalam 1 bulan. Makanya harus dibagi dengan 12 bulan. Kemudian tarifnya lebih tinggi 20% karena mereka tidak memiliki NPWP, kita silang. Kemudian tarifnya adalah sebesar PPh 21-nya 5%. Maka PPh yang dipotong adalah sejumlah 94.500. Dasar pengenaan pajaknya dari sini, bukan dari jumlah penghasilan bruto. Identitas pemotongnya sebagai berikut. Dan inilah bagaimana caranya mengisi bukti potong pajak untuk PPh 21 tidak final atau PPh pasal 26 secara manual. Ya, teman-teman perlu mengetahui ini dengan baik. Oke, untuk selanjutnya Bu Dani akan lanjutkan recordingnya pada recording yang terbaru untuk bukti potong pajaknya, untuk bukti potong pajak materi ini. Bu Dani cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.